Identifikasi penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Laboratorium Kimia pada program studi D3 Farmasi di Kota Palembang. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa laboratorium kimia menyimpan banyak bahan berbahaya. Jika tidak dikelola dengan benar, bisa menyebabkan kecelakaan. Tujuan penelitiannya adalah mengevaluasi seberapa baik penerapan K3 oleh mahasiswa. Metodenya menggunakan survei dengan kuesioner yang diisi oleh 100 mahasiswa. Setelah dianalisis menggunakan program SPSS, hasilnya menunjukkan rata-rata penerapan K3 mencapai 96,74%. Artinya sudah sangat baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa mahasiswa sudah memahami dan menerapkan prosedur K3 dengan benar. Latar belakangnya berangkat dari kenyataan bahwa laboratorium kimia adalah tempat yang berisiko tinggi. Banyak bahan kimia yang mudah terbakar, beracun, bahkan bisa menimbulkan luka serius kalau digunakan tanpa hati-hati. Sayangnya, masih ada mahasiswa yang kurang memahami sifat bahan kimia atau belum mematuhi aturan keselamatan. Nah, disinilah pentingnya penerapan K3, supaya kecelakaan bisa dicegah dan kegiatan praktikum berjalan dengan aman serta produktif. Tujuan penelitian ini sangat sederhana, yaitu untuk mengetahui apakah mahasiswa D3 Farmasi di Palembang sudah menerapkan prosedur K3 dengan baik saat praktikum di laboratorium kimia. Dengan mengetahui hal itu, kita bisa melihat tingkat kesadaran dan kepatuhan mahasiswa terhadap aturan keselamatan kerja. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif, artinya mereka mengumpulkan data berupa angka dan menjelaskan hasilnya secara statistik. Dilakukan selama 4 bulan dari Agustus sampai November 2023. Sampelnya 100 mahasiswa dipilih dengan teknik kuota sampling. Kuesioner berisi 43 pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Data diolah menggunakan program SPSS versi 26 dan diuji dengan t-test untuk melihat apakah hasilnya signifikan atau tidak. Metode ini cukup tepat untuk menggambarkan bagaimana perilaku mahasiswa terhadap K3. Dalam penelitian ini, ada 7 indikator utama yang menjadi fokus penilaian. Pertama, keamanan umum laboratorium. Apakah ruangan, alat, dan tata letak sudah aman? Kedua, pengelolaan bahan kimia. Bagaimana cara penyimpanan dan penggunaannya? Yang ketiga, penanganan bahan biologi berbahaya, agar tidak mencemari lingkungan atau membahayakan diri sendiri. Keempat, kebersihan laboratorium. Kelima, prosedur keadaan darurat. Misalnya, jika terjadi tumpahan bahan kimia atau kebakaran. Keenam, penggunaan alat pelindung diri seperti jas laboratorium, sarung tangan, dan masker. Dan yang terakhir, pengelolaan limbah berbahaya. Semua aspek ini harus diperhatikan dalam kegiatan praktikum atau kegiatan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan K3 oleh mahasiswa mencapai 96,74%, yang termasuk dalam kategori sangat baik. Nilai uji statistik P 0,00 lebih cepat dari 0,05, artinya hasilnya signifikan. Dengan kata lain, sebagian besar mahasiswa sudah benar-benar menerapkan K3 di laboratorium. Kalau kita lihat rinciannya, semua aspek memiliki nilai di atas 95%, dari keamanan laboratorium sampai pengelolaan limbah. Ini menunjukkan kesadaran dan kepatuhan mahasiswa terhadap K3 sangat tinggi. Dari hasil itu, bisa kita bahas bahwa pelaksanaan K3 di Laboratorium D3 Farmasi Palembang sudah optimal. Penelitian ini sejalan dengan pendapat Fitriani dan Lydia yang mengatakan bahwa pelaksanaan K3 mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Artinya, jika semua mahasiswa dan dosen mematuhi aturan keselamatan, risiko kecelakaan bisa ditekan seminimal mungkin. Namun, meskipun hasilnya baik, tetap perlu pengawasan rutin dan pelatihan agar kesadaran K3 terus meningkat. Kesimpulannya, mahasiswa D3 Farmasi di Palembang sudah menerapkan K3 dengan sangat baik dengan nilai rata-rata 96,74%. Penerapan ini mencakup keamanan laboratorium, penggunaan APBD, pengelolaan bahan kimia, dan limbah berbahaya. Penting untuk terus menjaga penerapan ini supaya semua kegiatan praktikum berjalan aman, nyaman, dan bebas dari risiko kecelakaan kerja. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa K3 bukan hanya aturan formal, tapi budaya kerja yang harus ditanamkan sejak dini. K3 melindungi kita semua, mahasiswa, dosen, tenaga laboratorium, dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Karena itu, mari kita biasakan disiplin, memakai APD,
APD, dan mematuhi SOP di setiap kegiatan laboratorium. Dengan begitu, kita akan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan profesional.